Ada orang berkata ilmu tasawuf itu haram dipelajari sebab tidak berasal daripada Nabi, tapi selama ini saya tahu ilmu tasawuf itu wajib dipelajari. 3, ini haram, ini makruh, ini mubah, ini sunat. Bila perintahnya wajib, bila perintahnya kuat, wajib. Perintahnya tak kuat, sunat. Bila larangannya kuat, haram. Bila larangannya tak kuat, makruh. Tak disuruh, tak dilarang, mubah. Siapa yang membuat itu? Ulama fiqh. Ulama fiqh tajuk dia halal haram makruh mubah, halal haram makruh mubah. Datang ulama akidah, bagaimana mengenal Allah, wujud, tidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsihi. Tak usah pakai sifat 20, mari kembali ke Quran dan sunnah. Apa awak sanggup mengkaji sifat Allah dalam Quran? Baca Quran pun jarang-jarang. Macam mana nak gali sifat Allah dalam Quran? Maka datang ulama, kita tinggal baca buku saja, bukan kita nak tulis buku. Datang, duduk, dengar baik-baik, mengantuk-mengantuk sikit diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Maka datang ulama fiqh, datang ulama akidah, tapi masalah akhlak, bagaimana nak membersihkan hati daripada hasad, bagaimana nak membersihkan hati daripada dendam kesumat. Setelah dia bersih, bagaimana nak memasukkan ridha, qanaah, tawakal. Maka datang ulama yang mengkhususkan diri dalam masalah ini. Mereka lah Imam Junaid Al-Baghdadi, mereka lah Imam Saraj At-Tusi dalam kitab Al-Luma yang ditahqiq oleh Syekh Dr. Abdul Halim Mahmud. Datanglah Imam Abu Talib Al-Makki dalam kitab Qutul Al-Qulub. Datang pula Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Datang pula para ulama lain, bahkan sampai ke negeri kita Sumatera, berapa banyak imam-imam daripada atas, daripada Al-Fatani, Syekh Ahmad Al-Fatani, Syekh Daud Al-Fatani, turun sampai ke bawah daripada Kelantan, daripada Kedah, lalu masuk ke Pulau Sumatera. Kitab Ihya Ulumuddin diterjemah dalam bahasa Melayu, jadilah kitab Sayyirus Salikin, ditulis oleh Syekh Abdul Somad Al-Falimbani dari Palembang. Nah, tersebut nama saya sikit kan. Maka tasawuf mana yang kita ikut? Tasawuf sunni. Tapi kadang orang ini dia tak suka dengan kata tasawuf, jangan pakai tasawuf. Tapi manakala kita baca kitab yang dia tulis, kita bandingkan dengan tasawuf, huwa itu juga, tapi sampul dia ganti, judulnya apa? Tazkiyatun nafs. Maulid Nabi tak boleh, Maulid Nabi bid'ah. Tapi manakala datang 12 Rabiul Awal, apa dia buat? Daurah sirah Nabi. Isinya sama, isinya mengkaji Nabi juga. Peringatan 1 Muharram, bid'ah tak boleh. Tapi pada bulan Muharram apa dia buat? Kajian Muharram, kajian hijrah Nabi, sama. Maka jangan mahu dirosakkan oleh kerana istilah tasawuf diambil dari kata safa. Apa itu? Man safa qalbuhu lillah, mensucikan hati. Bukan tasawuf yang menyatu dengan Tuhan. Tuhan yang tinggi namanya Gusti, yang bawah namanya Kaula, menunggaling Kaula Gusti, menyatu dengan Tuhan. Bukan itu tasawuf kita. Tasawuf sunni yang dituliskan oleh para ulama Ahlus Sunnah. Ustadz, saya ingin masuk jurusan tasawuf, bagaimana saran nasihat Ustadz? Nasihat saya, Anda pelajari dulu di situ ada apa. Pertama, apa yang dimaksud dengan tasawuf? Tasawuf apa ya? Tasawufan, akar katanya sofa itu artinya bersih, suci. Mana sucinya? Menyaring yang kotor sehingga tubuh yang bersih. Misal ini saya memasukkan air, saya saring, ini saringannya, airnya saya saring begini, saringannya disebut tasfiyah, saringan, sehingga menyaring yang kotor lahir bersih. Jelas? Keadaannya disebut sofa, airnya disebut sofi. Di air sofi itu yang bisa menyaring yang kotor, tumbuh yang bersih-bersih. Saringannya tasfiyah. Kalau pakai prosesnya disebut dengan ta. Proses pembelajaran supaya jadi bersih, menyaring yang kotor pakai ta. Jadi tasawuf itu artinya proses pembelajaran, menyaring yang kotor-kotor dalam diri kita. Iri hati kotor, saring keluar. Dengki kotor, saring keluar. Mencela kotor, saring keluar. Penyaringannya disebut dengan tasawuf.
Hasilnya mutasawuf, orangnya disebut dengan sufi. Bagaimana menyaring yang kotor sehingga yang baik muncul? Satu, dengan syariat ibadah. Makanya orang dulu kotor jahiliyah. Bagaimana menyaringnya? Bukan ke gunung, bukan ke gua, bukan ke macam-macam, bukan menari-nari. Menyaringnya lewat apa? Salat. Menyaringnya lewat apa? Puasa. Nyaringnya lewat apa? Baca Quran. Umar dulu kotor, rajin baca Quran, rajin salat, tiba-tiba jadi bersih. Yang kotor hilang, yang keras hilang, jadi lembut. Jadi kalau antum ingin jadi sufi, ahli tasawuf, pertama nggak usah masuk jurusan. Pertama, rajin antum menunaikan ibadah dengan baik. Kalau ingin ambil jurusan ibadah, jurusannya jurusan syariat. Bagaimana memahami fikih, bagaimana memahami praktek ibadah, maka antum melahirkan pribadi tasawuf, orang yang disebut dengan sufi. Kalau ingin menghasilkan akidah yang murni, buruknya hilang, ya kemurniannya bagus, ambil falsafat yang terkait dengan akidah, jurusannya jurusan akidah, ilmunya tauhid, dipelajari falsafat yang menyimpang untuk dihindari, yang baik diikuti, jurusan akidah. Sekarang cek kampus yang Anda tuju, apa kampusnya? Fakultasnya apa? Yang dibahas apa? Kalau antum masuk jurusan tasawuf, semakin masuk semakin menjauhkan diri dari syariat. Masuk ke situ lama-lama nggak sholat, itu bukan tasawuf namanya. Kata Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari tahun 1926, menulis 19 kitab. Kitab keduanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, halaman ke-11, paragraf yang kedua, baris 1 sampai dengan 3. Di baris yang ketiga, di paling kiri sebelah bawah, kata beliau ada aliran Al-Abahiyun. Siapa aliran Abahiyun di Jawa itu? Yaitu aliran, yang dia menganggap sering mendekat kepada Allah. Dia merasa tasawuf, sering zikir, cuman zikirnya salah. Wasafa qalbuhu, safa dari kata tasawuf, merasa bersih hatinya. Saking bersihnya dia menyimpulkan, la yantabiqu alaihi al-amru wan nahyu, sudah tidak berlaku lagi larangan dan perintah. Tidak berlaku larangan perintah. Saya sudah dekat dengan Allah, rajin zikir. Saking dekatnya saya merasakan kehadiran Allah. Karena merasakan kehadiran Allah, sudah dekat dengan Allah, nggak perlu sholat lagi. Jadi kalau yang masih sholat begini itu masih latihan. Masih latihan. Kalau sudah berhasil latihannya, dekat dengan Allah, nggak sholat pun nggak apa-apa. Kata Syekh Hashim, yang seperti ini, dia sesat. Jadi kalau anda datang pada seorang kiai misalnya, Masya Allah, jenggotnya panjang, berjubah, jubahnya lebih daripada Batman, Masya Allah. Begitu datang, tiba adzan zuhur, Allahu Akbar, dia masih duduk ngopi. Anda tanya, Pak Kiai nggak sholat? Dijawab oleh Pak Kiai, ada yang masih belajar. Pak Kiai, rohnya sholat, jasadnya minum kopi. Itu kata Syekh Hashim, pendiri NU, itu sesat. Ada yang lebih sesat, disebut jahlatul mutasawwifah. Jahlatul mutasawwifah, orang sufi yang paling bodoh. Halaman 12 paling kanan, paragraf kedua, baris 1 sampai dengan 5. Jahlatul mutasawwifah, siapa itu? Kata beliau, orang yang mengatakan tajassud, menyatu dengan Tuhan, manunggaling kaula Gusti. Sedang minum kopi, Pak Kiai, saya mencari Allah, ada Allah di mana? Allah sedang minum kopi. Itu sesat. Jahlatul mutasawwifah. Ya, maka kalau anda ingin ikut yang seperti ini, coba periksa dulu. Apa kajiannya? Apa materinya? Jurusannya bagaimana? Siapa pengajarnya? Apa pengajarnya sholat atau tidak? Pengajarnya baca Quran atau tidak? Pengajarnya benar atau tidak? Kalau dengan itu mendekatkan anda kepada Allah, maka ambil. Kalau tidak, tinggalkan, cari jurusan lain. Ada usuluddin, usul itu akar, dasar, din itu agama. Masuk usuluddin, semakin mengakar agamanya. Ini sekarang agak aneh. Masuk usuluddin, keluar semua agama sama. Itu yang bahaya. Ilmu tasawuf adalah ilmu membersihkan hati agar kita semakin mengenal Allah dan senantiasa sadar kalau kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tasawuf, pondasi ilmu tasawuf adalah ada dua. Pertama adalah harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada mujahadah. Jadi tasawuf itu adalah ngikutin Nabi. Sehingga Imam Junaid berkata, madhab kami dalam bertasawuf adalah muqayyadun, terikat bil kitabi was sunnati, dengan kitab was sunnah. Dengan kitab was sunnah. Jadi harus sesuai dengan kitab was sunnah. Maka kalau ada orang bercerita tentang tasawuf hayal, nggak pakai kitab dan sunnah, adalah palsu. Itu bualan. Itu adalah obrolan di tempatnya lah, di pinggir-pinggir jalan, di gardu-gardu yang nggak jelas, obrolan sufi yang ngaco. Nggak begitu. Tasawuf adalah muqayyadun
Nanti ada orang berkata, kalau kamu masih begitu tuh namanya itu masih cangkang. Itu ajib, Imam Junaid cangkang, Rasulullah cangkang. Dia merendahkan, makanya sufi sejati akan merendahkan syariat. Biarpun dia sudah makom hakikat, tak akan merendahkan syariat. Kalau ada orang merendahkan syariat lalu dibilang itu cangkang, maka dia tidak akan menjadi sufi selamanya. Kami jelaskan. Kalau ada orang merendahkan syariat tidak akan sufi, mencangkang-cangkangkan kan. Ada suatu ketika komentari satu orang bicara tentang syariat dicangkang. Astagfirullah. Kita menegakkan syariat, maksudnya menjunjung tinggi syariat Nabi SAW. Dianggap kita di kulit. Dia merasa sudah di dalam, gak akan jadi sufi dia. Kalau ada wali benar sampai derajat hakikat, dia sangat bangga dengan orang yang belajar syariat. Lalu ada merendahkan syariat, mengatakan ya itu masih cangkang. Ketahuilah pokoknya kalau ada orang ngomong cangkang-cangkangan, dia tidak akan masuk dunia tasawuf. Dan dia dusta tasawufnya. Bagaimana kita ngomong itu? Syariat Nabi dikatakan cangkang. Hah? Dan kami sampaikan kepada siapapun, makom arif billah itu adalah spesial. Kalau ada orang sampai derajat muraqabah sejati, itu adalah hadiah spesial, bukan diobral. Pengalaman di belakang tasawuf yang sangat pribadi atau karamah itu pribadi, bukan diobral. Maka tolong ini masalah tasawuf, Anda belajar tasawuf, lihat bagaimana kita belajar Imam Haddad tasawuf, Imam Qushairi, Imam Ghazali, bagaimana kita belajar tasawuf. Bukan bicara yang lantur aneh-aneh, bukan. Kalau ternyata ada satu guru yang berbicara tentang, nah kalau Dr. Buti istilahnya adalah fuyudat, limpahan, sesuatu yang sifatnya maknawi, itu ada yang boleh disampaikan dan ada yang tidak boleh disampaikan. Imam Ali mengatakan kalau semua yang aku fahami, aku rasakan, aku sampaikan, ini bahkan jadi fitnah. Jadi kalau ada seorang wali, ternyata dia punya pengalaman sangat pribadi spesial antara dia dengan Allah dan Rasulullah, nggak akan diobral karena orang nggak akan faham masalah dzauqiyat. Yang ngobrol pasti bohong, begitu loh. Ini rumusnya sederhana. Ngobrol bohong. Kalau bercerita sifatnya pribadi, menceritakan kepada muridnya secara khusus mungkin, tapi membuat celah itu nanti akhirnya orang pada berdusta. Baik, ini masalah tasawuf, tolong ini jaga tasawuf. Karena apa? Di sana ada musuh-musuh tasawuf. Orang merendahkan tasawuf karena pelaku-pelaku tasawuf yang tidak berpegang dengan syariat. Imam Junaid muqayyadun bil kitab was sunnati, harus ada terikat dengan kitab was sunnah. Baik. Kemudian di situ ada mujahadah. Jadi maka tasawuf itu gini, satu paket. Jadi istilah selama ini kita dengar ya, istilah ada thariqah syariat, ada thariqah, ada hakikat. Orang menduga kalau ini dipisah-pisah, ya nggak mungkin dong. Gambarannya ada ilmu sholat, kemudian sholat ada khusyuk, nggak bisa dipisah. Apa mungkin khusyuk digunakan menyifati sholatnya? Nggak ada. Sholat dulu baru disifati khusyuk, begitu. Belajar syariat dulu baru nanti disebut sampai hakikat. Nggak pakai syariat, hakikat palsu. Nggak ada hakikat, nggak syariatnya. Mana wah aku telah melakukan sholat yang khusyuk tapi nggak sholat. Anda tidak akan percaya. Mana ada sholat khusyuk nggak sholat? Ada orang, ini masalah keikhlasan di hati saya. Ikhlas apa? Ikhlas itu beramal dulu. Sedekah baru ngomong ikhlas, nggak sedekah ngomong ikhlas. Ya itulah orang ngomong hakikat nggak pakai syariat. Sederhana sebetulnya ilmu, nggak usah diperbelit, disulit-sulit biar orang lain nggak paham, yang paham kita saja karena kita sudah makom tinggi. Ini tambah hayal lagi. Saya berbicara yang orang nggak paham, ini tambah kacau lagi. Ar-Rasul yukallimun nasa ala qadri ukulihim. Nabi kalau berbicara dengan orang sesuai dengan akalnya. Kurang apa? Pengen melampaui Nabi dia kalau ngomong yang ngelantur orang nggak paham. Wah, kalau sudah semakin orang nggak paham semakin tinggi makomnya. Makom apa itu? Tolong syariat Nabi dijaga, tasawuf dijaga. Justru kami menjaga tasawuf dengan meluruskan. Ada faham-faham tasawuf yang nyeleneh, yang merusak tasawuf. Sama dalam ilmu akidah, ada perusak ilmu akidah, ada khawarij dan lainnya. Ada ilmu fikih yang merusak, mutasahilina fil fikih, orang yang ngentengin fatwa ngaco, itu perusak fikih. Ada dalam ilmu hadis, wadda, peletak, pemalsu-malsu hadis, itu harus singkirkan. Dalam dunia tasawuf ada orang tidak ada hubungan tasawuf ngaku-ngaku tasawuf. Tasawuf itu sederhana kok, yang menjadikan Anda semakin khusyuk kepada Allah, lalu menjadikan Anda baik dengan sesama, baik yang sesungguhnya, bukan basa-basi. Kalau tasawuf palsu ya basa-basi. Katanya sudah sampai kepada Allah, giliran disinggung saja naik pitamnya kayak membela agama, membela diri, membela agama nih. Mana orang tasawuf itu makom. Seperti itu. Jadi sederhana. Maka ini makom ihsan itu. Sepertinya sisa waktu ini ada beberapa hari kita mungkin akan banyak membahas tentang tasawuf. Kita bagaimana tentang satahat,
obrolan para ahli tasawuf yang tidak bisa difahami orang itu, bagaimana kita sikap kita dengan yang demikian itu. Sederhana sebenarnya, kalau kita percaya oke, tapi jangan disebarkan, kan begitu kaidahnya. Malah yang disebarkan bahasa-bahasa yang orang nggak paham, dan orang yang nggak paham pun juga tambah nggak paham. Karena apa? Wah, makomnya tinggi, kita semua nggak paham. Kacau. Nabi nggak pernah begitu kalau ngomong. Tolonglah bahasa. Sampai Nabi itu kalau dalam mengajar, dalam hadis sebutkan, Nabi itu sering bahwasanya dalam menyampaikan sesuatu diulang sampai 3 kali supaya orang tidak salah paham. Lah ini orang kok ngomong bikin salah paham semuanya. Orang bikin salah paham. Yang salah kita memberikan pemahaman yang salah. Jangan salahin orang ya. Jadi seperti itu. Tolong masalah tasawuf hati-hati. Tasawuf itu istimewa. Di sana ada musuh-musuh tasawuf yang mengatakan tasawuf itu afyun, seperti orang kalau kena candu tasawuf, lihat rusak, berantakan semuanya. Memang ada penjahat di dalam tasawuf. Maka tasawuf disorot oleh orang di luar ahli sunnah wal jamaati ini menjadi sesuatu yang mainan, guyonan. Makanya tasawuf sejati, tasawuf yang benar. Ayo kita kembali kepada tasawuf benar. Dan tasawuf adalah termasuk daripada identitas 5 yang selama ini kita hadirkan. Anda harus berani mengatakan diri Anda seorang muslim, ahli sunnah wal jamaah, asy'ariyah, maturidiyah, bermadhab sama tasawuf. Sufi harus hak, sufi hak. Dan kami pun tidak ingin merubah istilah tasawuf dengan istilah yang lain. Ada yang merubah tasawuf, dirubah dengan istilah tazkiyatun nufus, tahdzibun nufus, atau ilmu raqa'iq. Nah. Boleh Anda berubah sesuka Anda, nggak bertentangan dengan syariat, nggak ada masalah. Tapi kita perlu ada misi untuk mengembalikan istilah tasawuf, karena sudah mengakar dari masa ke masa. Perawi hadis kalau ingin menyanjung ulama, gurunya itu adalah as-sufi. Nah, kalau tasawuf sudah dinodai, dipelintir makna tasawuf, sehingga kita tinggalkan istilah tasawuf, lalu diganti dengan istilah raqa'iq, tazkiyatun nufus. Di saat ada orang itu sufi, astagfirullah, berarti ini sesat dong, sufi sesat. Oh tidak, sufi adalah hak, sufi adalah benar. Kalau Anda ingin menggunakan raqa'iq, oh nggak ada masalah. Tadzib, oke. Tazkiyatun nufus, nggak ada masalah. Cuman kami secara pribadi ingin bahwasanya istilah tasawuf harus menjadi kebiasaan di lisan kita. Tasawuf, tapi ingat tasawuf yang kata Imam Junaid, muqayyadun bil kitab wa sunnah, maksud dengan syariah. Dan sederhana, kasih tutup. Kalau Anda sufi, biarpun Anda tidak digelar wali, tidak kelihatan karomah yang paling istimewa adalah Anda istiqomah bisa baik dengan bapak ibu Anda. Anda istiqomah baik dengan saudara-saudara Anda. Anda tidak dendam kepada mereka. Itulah cukup. Sudahlah ya Allah, kita minta ya Allah, kalau kau berikan keramat kepada kami, bukan keramat yang bikin orang pusing ya. Berikan kepada kami karomah, saya bisa baik dengan bapak ibu saya bisa baik dengan saudara saya baik dengan umat Nabi, itu saja saya bikin karomah itu dah. Sudahlah, nggak usah terbang di angwang-angwang, naik pesawat beli tiket 400.000 terbang, sudah nggak pusing. Bikin aneh-aneh orang. Sufi aneh itu ngaco. Sufi palsu. Kita pengen sudahlah, kalau nemu aneh berjalan di atas air, naik perahu terbang ke Pontianak. Selesai. Orang mau aneh-aneh, tidak usah. Makanya ini saya tegaskan masalah tasawuf. Banyak orang main-main tasawuf, sehingga orang mendustakan tasawuf. Sementara kita ingin mempertahankan tasawuf, ternyata bangunan dirusak oleh orang-orang yang mengaku sufi. Kata Dr. Syekh Muhammad Said Al-Bauti, lihat siapa yang nggak mengakui keimamahan beliau, kealiman beliau. Beliau mengatakan apa? Di Syam ada orang yang ngaku guru tasawuf, guru tarekah, jadi murid saja nggak pantas. Enggak menjalankan syariat, enggak menegakkan syariat, itu dianggap guru, bagaimana? Apalagi sampai dianggap wali. Ini saja sederhana masalah tasawuf. Yuk kita kembali kepada syariat baginda Nabi, belajar yang benar, khusyuk, benahi hati, bersihkan hati. Nanti Anda punya makom sendiri minal